Ya, sip. Nah, kemarin itu kan kita udah membahas terkait reform ya, terkait apa motivasi yang mau kita ubah. Nah, di sini kemarin aku juga udah ubah nih biar teman-teman enak dipandangnya pada kelompok ini dan sebagainya ya nanti teman-teman bisa ini. Nah, ini nanti kita buat di Vixen juga Bigma dengan Zoom yang sering kita lakuin nih. Dan untuk progresnya nih, yang progres kemarin ada yang apa masih belum kita ini tadi masih pada kosong. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bantu atau mau terserah teman-teman nanti bisa bantu catetin deh itu. Masa. Oke, nah, kayak tadi ada yang ini deh. Oke, sip. Nah, untuk sekarang kita langsung aja kali ya untuk membuat apa? User interview mapping ya. Bukan mapping siapa? Pertanyaan-pertanyaan terkait user interview. Yang kayak pas kemarin itu ya. Kemarin itu Kak Julio itu kan ngasih ya. Mana ya? Bocoran sisi satu. Nah, terkait ini ya. Apa? Beberapa pertanyaan buat user. Nah, mungkin kita beberapa ambil dari Kak siapa Kak Julio dan sebagian kita buat berbarengan. Oh, masih di ini tuh. Atau enggak di sini teman-teman lagi buka laptop gak? Minta tolong buatin mungkin kita Ini masih modem. ke Lagi buka kok, aku lagi bola. nah Kak Farah punya Figma kan? Figma. Coba Iya. ya, oke. Buatin ini dong Kak. Apa link Jam nih bisa akses Link untuk semua. Figma. Nah, Soalnya nanti tuh aku kalau buka Figma agak lemot bentar. Aku oh coba. ya, aman. Nah, kita mungkin kayak gini ya. Atau enggak dari teman-teman enaknya mau bikin di apa di Google Excel atau di Big Jam lebih enak teman-teman kira-kira. Kalau mau di Big Jam ayo, kalau mau di Google Excel ayo juga nih. Jadi tabletnya ada nih, udah disiapin sama Kak Julio. Satu lagi ya, yang kemarin dikasih Big Jam ya. Oh, kalau buka aplikasi itu rada nge-lag nih. Make atau kita make copy Excelnya, terus nah mungkin ya bisa. Atau enggak nanti aku kasih contoh dulu nih. Dulu aku pernah tuh ikut internship desain terkot. Nah, di situ juga dikasih beberapa interview juga. Mana ya? Kayak gini nih mungkin ya, anything, template, atau lupa. Ya boleh sih ya, lebih simpel di ini kali ya, Google Spread kali ya. Lebih enaknya sih. Nah, bisa di Victim kali ya. Soalnya kalau di ini kan kita full access nih. Nah, nanti kalau teman-teman mau nambahin apa tentang pertanyaan bisa banget. Soalnya kan di sini template yang kita akan gunain buat user yang kita akan interviewnya itu. Oke, boleh. Kemarin itu aku udah make copy ya. Bentar aku buat dulu soalnya Google ini. Atau enggak dari siapa nih? Dari Kavara bisa buatin ini ke apa make a copy. Soalnya Google Drive aku udah
full ini harus pindahin dulu. Ya udah bentar ya aku buatin. Oke, thank you Kak Farah. Oke, sambil menunggu Kak Farah make a kopi, kita lanjut kali ya. Apa ya? Ya, ini fisik, guys. Kalian lagi di kampus. Mungkin kalau Big Jam di sini kali ya. Nah, makanya kayak enaknya kalau di Big Jam itu dia apa ya? Kita harus menyesuaikan rapinya itu gimana. Soalnya kalau kayak gini sih agak pusing juga ya kita lihatnya. Oke, sip. Nah, teman-teman bisa lihat yang Kak Farah kirim, yang udah Kak Farah kirim. Mungkin aku sekalian taruh linknya deh di mention. Oke, sip. Nah, di sini ada berapa nih? 5 orang ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung buat ya. Ini kita bisa edit kan ya? Oke, sip. Thank you, Kak Farah. Nah, pertama itu kita mau ngubah yang mana ya? Di bagian mana? Ini apa sih? Hmm? Oh ya, sampingnya udah ada ya. Sampai berapa sih? Oh, banyak. Mungkin ada 10. Nah, nanti teman-teman taruh apa? Drop di sini aja nih hasil apa? Wawancara teman-teman. Biar nggak kemana-mana filenya. Oke, sip. Kita langsung mulai aja ya. Untuk partisipannya itu user dan kalau wawancaranya nanti bisa di Big interview. Oh, ini kayak semacam apa ya? Kayak bikin interview itu apa ya? Aku lupa. Nggak tahu deh. Nah, teman-teman ada yang tahu kah? Big interview itu kayak gimana? Big PIC interview. gak sih itu eh, person in charge gitu loh maksudnya. Siapa yang interview gitu. Oh iya, berarti kalau big interview ya kita sendiri. Sama apa? Misal kayak aku, Damar, nah gitu. Berarti nama teman-teman di sini ya, berarti. Ini dokumentasi. Kalau misalnya kita mau kayak ada record nih, record Zoom atau enggak dokumen foto bareng si usernya itu boleh. Tapi itu kata Kak Julio itu opsional sih, nggak perlu apa dokumentasi nggak apa-apa itu opsional. Terus untuk ini equipment dan administration itu tujuan wawancara. Kalau tujuan wawancara itu kita semuain aja guys, disamain gitu. Apa nanti teman-teman bikin tujuan wawancaranya sendiri-sendiri. Nah, kira-kira gimana? Kayak tujuan wawancara, wawancara kayak sama semua deh. Tujuan ini untuk mengubah tampilan ini Pak, untuk menjadi user friendly mungkin atau gimana? Gimana? Apa mau kita samain aja atau beda-beda aja setiap kita wawancara? Tujuan sama aja ya, kayak tujuannya samain aja kali. Biar kita nggak buat kata-kata gitu. Tujuan wawancaranya itu kan supaya kita bikin problem statement kan. Hmm. Nah, iya.
Ya udah berarti kita samain aja kali ya. Oke, teman-teman ada yang mau bantu aku kah? Boleh tujuannya ini gimana? Karena aku lagi di luar. Coba deh aku tulis deh. Kan, apa ya kira-kira tujuan untuk interview ini adalah tujuan untuk interview ini adalah apa ya? Gimana Kak Farah tadi? Yang Kak Farah rekomendasi? Ada teman-teman yang lain, kira-kira ada yang punya ide untuk buat kalimatnya tidak? Tujuan interview. Ya mungkin yang ini kita lompatin deh. Nanti pas kita apa? Pas kita ini sambil lihat waktu juga sih. Nah, oke, habis itu apa introduction. Terus itu selesai. Berarti kalau ini kan cuma apa ya? Istilahnya ya. Cuma peringatan doang ya buat kita ya. Nah, berarti kita isinya apa? Isinya mungkin ada plus kali ya, tanda centang, sedang hijau gitu ya. Apakah usah diisi kali ya? Di strip kayak gini aja kali ya. Ya ya. Oke, oke. Sip. Oh ya, ini aku kan baru ini ya di channel ini ya. Oke, untuk biodata kita skip. Nah, untuk general question. Biodata. Apa bedanya dengan ini ya? User interview. Kayak sama ke sih user interview. Oh ini contohnya dua. Hmm. Berarti untuk yang di bawah ini, berarti kita pindah ke Slack aja ya. Di sini ya user interview X employee ya. Soalnya kan sama nih di sini. Tuh, gimana? Kita berarti fokus ke sini aja kali ya. Ke user interview yang bagian ini ya, kedua. Itu contoh kalau yang interview example itu kan contoh yang dikasih sama Kak Julu ya nggak sih Kak? Ini contohnya, makanya kita, Jadi kita kayak jadi kita ngisinya pakai template yang user interview sampingnya itu. mm, gitu. Cuman kayak yang user interview example sheets ini kita jadiin referensi gitu nggak sih? Cuman pertanyaannya disesuaikan ke eh aplikasinya Apa yang itu. aplikasinya? Nah, aku mau tanya. Oh iya Kak, silakan. Boleh. Maaf. Kak Farah mau lanjut ngomong lagi Kak? Atau gimana? Udah, cukup. Oke, kalau misalnya ini aku mau tanya. Ini kan kita pakai template kayak gini. Nah, ini kita mau samain aja kali ya. Samain pertanyaan-pertanyaan. Habis itu kita nanti tinggal interview aja. Jadi kita nggak beda-beda nih dari misalnya aku di nomor ini, nanti Kak Farah di nomor ini. Nanti beda-beda. Nah, jadi kita satu pertanyaan itu untuk satu semua kita gitu. Gimana? Gitu aja ya. Soalnya kalau misalnya beda-beda ya kita agak sulit ya buat cari ininya. Oke, Karis ya. Sip. Oke, mungkin aku duplikat aja kali ya. Ini sebagai contoh dulu. Nah, kalau misalnya ini kita akan ini.
Ini sudah. Oh, iya. Nah, teman-teman nanti bisa ke select interview satu ya. Nah, yang mau kita ubah di sini nih. Oke, sama aja ya. Ngapain aku buatin dulu kalau di sini? Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Aku malah bingung sendiri ya ampun. Oke, untuk introduction. Nah, bahasa transitionnya ke bawah. Selamat malam atau selamat siang juga bisa ya. Menyelesaikan kondisi juga. Ini terima kasih atas waktunya yang telah kamu kamu luangkan untuk interview pada hari ini. Nah, perkenalkan nama saya interview. Nah, sebagai interview. Nah, di sini nih kita diubah nih. Sebelumnya saya ingin memberitahu Anda bahwa interview ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman Anda. Nih, interview ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman Anda terkait pengoperasional apa apa sih namanya gimana ya teman-teman ada yang tahu kan buat kalimatnya. Aku udah nge-lag ini. Sebelumnya saya ingin beritahu ada apa. Ya coba Kak Farah, di otak-atik Kak Farah. Ada yang lain teman-teman yang lain. Sebelumnya saya ingin memberitahu Anda bahwa interview ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman Anda terkait pengalaman Anda pada aplikasi Gramedia itu aplikasi e-commerce kan ya? E-commerce. Ya kan sih Gramedia, iya seharusnya masuk ya. Iya. Ya. Coba teman-teman yang lain ada masukan buat kalimatnya. Sebelumnya saya ingin memberitahu Anda bahwa interview ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman Anda pada aplikasi e-commerce yaitu Gramedia. Ah, sip. Nah, ada yang mau ditambahin lagi gak teman-teman di sini? Yo, kata-kata yo teman-teman. Yo. Oke, kalau misalnya ini kita ke selanjutnya kali ya. Kalau misalnya teman-teman mau diubah silakan. Sip, untuk yang ini, lama interview saya akan menanyakan beberapa pertanyaan selama waktu. Nah, kita itu tadi fokusnya ke pembelian buku ya. Oh iya, sip. Pantes kok tiba-tiba buku kayak nyambung banget ke kita selama melakukan pembelian buku pada aplikasi eh gimana ya? Pembelian buku pada aplikasi secara langsung kali ya. Secara langsung. Kamu dapat menceritakan dengan santai dan jujur karena tidak ada jawaban yang salah ataupun benar. Hmm. Selama interview saya akan menyampaikan kepada Anda. Ah, kalau Anda kayak aku pasti pada kamu aja kali ya. Kalau Anda terkesan kaku banget ya sih, Kis?
Iya kakak aja, betul. Aku kepikiran Anda, Anda, Anda kepagu banget. Oke oke. Nah teman-teman bisa diganti aja ya yang ada kalimat ini. Anda menanyakan kepada kamu selama melakukan selama ya jangan di sini selama udah ada. Selama interview saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu terkait terkait melakukan pada proses pembelian buku, nah, pada proses pembelian buku, pada proses pembelian buku di aplikasi secara langsung. Kamu dapat menceritakannya dengan santai, jujur, dan tidak banyak. Ini kayak kelihatan ini gak sih? Kayak apa ya? Kayak menjebak. Iya sih kayak menjebak user itu. Oh ini kamu itu jawabannya harus santai banget itu. Apa diperlukan aja kali ya? Kamu bisa menceritakan dengan dengan apa ya? Dengan ide kamu sendiri ya. Tadi gimana? Apa ini udah benar ya? Kira-kira ya. Soalnya aku itu terpakunya ini santai dan jujur karena tidak ada jawaban yang benar ataupun salah gitu. Nah ya guys, gimana buat teman-teman? Atau enggak ada kalimat ini? Kayak udah oke Kak kalau gitu. Oke sip, kamu dapat saya. Hmm, oke. Oke, coba ya aku ulang lagi ya. Selama interview, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu terkait pada prosesnya. Oke, udah ya. Berarti yang nomor 12 ini udah aman. Nah, ke nomor 13. Apakah sampai di sini ada yang kakak tanya? Apakah sampai di sini? Gimana ya? Apakah 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 ada yang ingin kakak tanyakan terlebih dahulu Itu sebelum. sebenarnya optional aja nggak sih, Kak? Hmm, oh iya ya, kita kan gak usah ngikutin Maksudnya template yang yang ini di ya. bagian, maksudnya kan yang di bagian itu kan ada tuh yang, jadi itu kayak sectionnya tuh introduction. Itu kan sebenarnya kayak, ya kayak basa-basi gitu nggak sih? Hmm, Satu, dua, tiga, empat, lima kotakan ini. iya betul. Kok bahasa sih? Bahasa basi. Ngobrol-ngobrol lah ya. Ya sebenarnya gitu boleh ngikutin ini, cuman kayak intinya kita perkenalan kalau misalnya kita ini lagi cari user aplikasi Gramedia ini gitu. Oke, oke, oke. Good. Nah, thank you, Kak. Nah, gue coba terpaku ke template-nya ini nih. Nah, sip. Nah, untuk yang nomor 13, menurut teman-teman gimana? Tetap ada kah dicantumkan atau teman-teman mau ubah? Apakah perlu diubah ya? Kayak gini aja mungkin udah cukup kali ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita ke selanjutnya paling. Untuk general question, apakah boleh cerita pengalaman Anda? Nah, di sini ada tujuan, pernah, sudah ada. Berarti sini ini untuk umum ya, untuk umum pertanyaannya. Berarti di sini untuk pengalaman di atas sudah ada belum sih? Apakah boleh ceritakan pengalaman? Udah deh, kita mungkin akan apa ya, gimana ya?
Bahkan nih kalau tujuan ada nih, bukan tujuan ya. Gimana ya? Nah, aku mesti. Apakah boleh dapat deh ini dulu deh, satu-satu dulu. Apakah boleh diceritakan pengalaman? Tapi kalau pengalaman itu menurut teman-teman dicantumkan gak sih di slide 18 ini? Menurut teman-teman. Perlu sih menurutku. Apakah boleh diceritakan pengalaman? Pengalaman, iya sih ya. Pertama kan kita apa mencari apa ya istilahnya sebuah pengalaman. Oh, oke deh, boleh. Saat memesan hotel, saat memesan buku sampai selesai, gimana gimana gimana? Apakah boleh diceritakan pengalaman Anda saat memesan buku hingga proses selesai ya, hingga proses pembelian selesai? Nah, sip. Tapi perasaan yang ini juga ada tahu selama interview saya. Nih, berapa? Nah, aku itu terpaku Itu ini kan, prolognya nggak sih? iya prolognya nggak sih. Makanya ini Iya aku, prolog. Jadi kayak hmm, ya Kak, silakan. kayak yang di section introduction itu kayak prolognya kita yang kita harus sampaikan ke usernya. Terus kalau aku tuh nangkepnya di bagian general question ini kan ada apakah boleh diceritakan pengalaman ketika itu tuh maksudnya kayak kita itu kan namanya general question kayak kita cari tahu nih sejauh mana sih experience mereka itu pakai aplikasi itu gitu. Nangkap gak maksudnya? Kalau aku Ya, berarti kalau yang ini berarti cuma apa ya? Cuma pengen tahu sekilas saja kali ya di bagian ini ya, yang 12 ini ya. Nah, terus untuk yang ke-13 yang di general ini, nah kita apa tanyain lagi untuk lebih dalamnya. Itu ya kayak. Jadi kayaknya ada. Tadi kata Kak Faris betul sih ya kayaknya di sini itu cuma kayak apa ya? jadi kayak yang kalau aku tuh nangkepnya di bagian introduction itu tuh kita emang cuman prolog aja kita Hmm, menyampaikan aja gitu loh. Jadi tuh kayak bukan literal question gitu bukan. ya ya. Jadi question utamanya itu yang ada dimulai dari general question Oke ini gitu. Jadi itu baru kayak dia mereka jawab gitu. oke. Oke. Nah, sip. Nah gitu ya. Makanya tadi agak bingung ya kok di sini ada, di sini juga ada. Nah, jadi betul tuh kata Kak Farah. Pokoknya ini yang di sini itu lebih mendalam kita mempertanyakan. Sedangkan yang ini cuma sekilas doang lah. Seberapa mengetahuinya itu. Oke, sip. Coba kita cek lagi. Apakah boleh diceritakan pengalaman kamu saat hingga proses selesai? Oke, sip. Udah ya, aman ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ubah, nanti teman-teman tinggal chat atau enggak nanti di hari esok teman-teman tinggal ubah lagi. Nah, kita juga ngejar waktu. Nah, apa tujuan tujuan kamu untuk memesan pesan enggak, apa tujuan kamu memesan buku pada aplikasi tersebut? Gimana ya? Kalau aku kayak gini nih, bentar aku buat slide baru deh. Mengapa, mengapa kamu mem-
memesanku di aplikasi Gramedia. Nah, mengapa kamu memesan? Sama aja gak sih? Mengapa kamu memesan buku di aplikasinya? Bukan, bukan apa ya pada aplikasi. Nah, ini nih. Ada chat. Sebentar. Nah, dari keadaan ini, pertanyaan general itu kayak fitur yang sering dipakai apa? Nah, itu aku bingung. Kalau kita kan ini ya namanya, kita kan analisisnya itu kemarin di problem problem kayak di fitur-fiturnya. Tapi di pertanyaan ini kayak lebih di luar apa ya, di luar problem kita, kayak penjelasan di awalnya doang. Tuh. Tapi kalau ini ya gimana ya, aku sulit ceritain ke teman-teman gimana ya. Nah, coba teman-teman ada yang punya ide kah? Atau yang mau ngomong on mic gak apa-apa kok. Ya teman-teman, aku lagi bingung. Ya udah sambil ini kita nunggu dulu deh. Tapi untuk Victor ya. Ya udah deh, di skip dulu deh. Aku juga bingung ya, makanya di sini cuma awalan kayak apa ya? Awal. Oh, kan di sini kan ada ini kak apa? Kayak itu sekolah fisika cipta ya. Nah, gimana nih teman-teman aku gak tahu makanya itu. Maaf Kak, itu tergolong spesifik gak sih pertanyaannya? Ya bagian mengapa Pak? Iya iya. Oke oke. Ya betul juga. Soalnya kan ini mengapa kamu memesan? Memesan, dia kan udah langsung memesan. Bukan, bukan, nah, bukan di aplikasi online shop. Nah, ya ini apa namanya di ini. Nah, sip. Thank you ya. Ini siapa? Kak Reza ya. Berarti ini untuk nomor 21 ini, bentar. Untuk nomor 20 ini berarti masuk ke ini ya, specification ya. Soalnya kan dia udah apa ya, menjawab pertanyaan dua kali. Mengapa kamu memesan di aplikasi Gramedia bukan di aplikasi Shopee? Online shop. Online shop, bukan online shop lainnya. Dia bisa di ini ya. Oke, ya teman-teman, ada ide lagi kan teman-teman? Tinggal tulis saja. Nanti aku omongin deh. Soalnya aku juga bingung buat kalimatnya gimana. Ya teman-teman semangat yuk buat kalimatnya. Atau enggak ini, gini aja deh biar lebih singkat. Teman-teman nulis saja apa namanya pertanyaan sesuai kriteria teman-teman deh. Jangan satu orang. Nah kalau satu orang kayak ini nih kayak sekarang nih satu orang itu menceritakan apakah sudah cocok, apakah sudah benar. Nah itu kan membuang waktu. Nah mungkin kita ini apa buat satu apa dua di setiap ininya apa setiap kayak general question spesifik. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak harus nunggu aku apa Kak Farah buat apa buat kalimatnya. Soalnya itu juga butuh proses lama ya buat tanya ke teman-teman atau gimana gimana gitu ya. Nah gitu aja ya guys biar lebih cepat. Nah sip. Oke guys sekarang lanjut.
buat kalimat versi teman-teman. Let's go. Oke, mungkin sampai jam 9 kali ya. Apa untuk di bagian apa nih user interview satu ini ya. Nanti kita bahas apakah udah cocok apa belum. Nah, oke, ya semangat teman-teman buat pertanyaannya.
Oke, sip, udah 10 menit ya. Terus ini aku mau baca lebih dahulu deh dari teman-teman. Apa nih, dari katanya cari, kita cari terus kelompoknya masa. Lu baru bikin pertanyaan ya. Nah, nah, dari Kak Farah kan jawab yang kemarin gitu. Oh, yang kategori karena masih bertanya kan buku banget kan. Apa pertanyaan yang mulai dari kategori buku yang berantakan itu ya? Sebenarnya boleh boleh banget ya. Sama ini kan sih kemarin kita juga mendapat dari apa ya komen-komen aplikasinya juga tuh. Bentar. Ini kan kita membuat pertanyaan dulu, pertanyaan kepada user bukan mencari apa ya data-data yang sudah user apa ya? Kayak gimana ya? Aku jadi bingung sendiri ya. Kalau misalnya apa ya? Bentar, aku jadi bingung sendiri. Kemarin kita rencana mau di bagian kategori karena masih ada apa pertanyaan. Kalau pertanyaan dari Kak Farah itu dia udah mencakup ini kan sih Kak? Apa ya? Sebuah data itu di mana ya? Bukan di user interview ya, melainkan di mana gitu. Aku lupa deh. Apa itu udah termasuk user interview sih yang Kak Farah ngomongin? Soalnya aku gak tahu banget tentang UI UX. Kayak ada deh. Itu di bagian apa ya? Aku lupa. Tapi itu bisa ditambung dulu deh. Ini. Nah terus ada pertanyaan gue ya. Kemarin baru nemu beberapa doang. Terus yang harus di redesign itu yang mana gitu gak sih? Ya, jadi kemarin itu kan kita udah fix ya di bagian page yang di bagian pembayaran ya itu kita mau mengumpulkan permasalahan dulu. Nah, untuk sekarang kan kita perlu yang namanya interview dulu. Nah, kategori. Tuh. Benar. Ya itu kategori. Nah, itu kategori itu termasuk pembayaran. Ada fitur pembayaran juga guys sih kemarin. Atau gimana buat? Aku lupa deh. Kemarin itu kita bahas. Berarti betul ya itu. Nah, iya betul, Kak Dani. Ya, oke, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin kah selain aku gitu? Aku juga bingung mau jawab. Ya, dari pendapat aku sendiri ya. Kalau misalnya teman-teman tak mau jawab atau mau jelasin, gak apa-apa kok. Tinggal di kolom chat atau mau on mic gak apa-apa. Oke, kalau misalnya nggak ada, aku langsung ke ini ya namanya. Langsung ke kembali lagi ke Place Docs. Google Docs, Google Excel. Oke, untuk introduction, introduction ini berarti udah ini ya, udah aman ya, kita nggak perlu ini. Tapi kira-kira kita perlu membatasi ini gak sih pertanyaan kepada user? Soalnya aku lihat di sini udah banyak sih ya. Soalnya ngerinya apa ya kalau misalnya banyak itu membutuhkan waktu juga yang banyak, durasinya juga panjang tuh. Mungkin kita batasin setiap satu ini ininya ini 5 kali ya, 5 pertanyaan atau 4 pertanyaan gitu ya, biar nggak terlalu panjang lebar gitu. Ya guys ya, berarti 5 sampai 4 pertanyaan setiap ininya ya guys ya. General, spesifik itu ya, biar nggak ini. Gimana teman-teman? Pada setuju atau mau dikurangin lagi atau mau dilebihin gimana guys? Karena yuk, kalau misalnya belum ada ya udah aku lanjutin ya. Oke, ada Kak Raffi.
boleh, kayaknya ada beberapa pertanyaan yang kurang relevan juga. Nah, nanti makanya kita diskusi nih yang teman-teman udah ngerjain. Oke, pertama yang ini udah clear ya. Sama nih temannya. Beberapa pertanyaan. Untuk biodata user itu dia di atas introduction atau di bawah introduction ya? Oh, kayaknya di bawah deh ya. Kan ini untuk ini, habis itu nanti dia mengenalkan diri sendiri. Pertama kan ini kita dulu, habis itu user. Kayaknya iya sih ya. Dari teman-teman udah cocok belum ditaruh situ? Kalau dari aku kayaknya udah cocok ya ditaruh di sini. Pertama itu kita, habis itu kita user. User interviewnya. Oke, kalau misalnya gak ada berarti udah aman ya teman-teman ya. Oke, habis itu kita masuk ke general question. Apa tujuan kamu untuk memesan buku pada aplikasi Gramedia? Boleh ya. Kalau misalnya teman-teman masih ragu atau gimana, bisa chat aja nggak apa-apa di kolom nanti biar aku bantu hapusin atau bantu revisi gitu. Terus yang kedua, apakah boleh diceritakan pengalaman kamu saat mencari buku di aplikasi Gramedia? Pengalaman mencari buku cocok juga sih di general. Menurut aku aman ya. Tujuan, ah, maksudnya tujuan kan emang memesan buku gak sih? Nah iya, entah. Iya tujuan kamu kan, kita kan mau tujuannya mau memesan buku ya di Gramedia. Mungkin mengapa kamu memesan buku di aplikasi? Kayaknya udah ada deh mengapa ya. Oh, belum ada. Mungkin tujuan ini kita ganti mengapa kamu memesan buku pada aplikasi Gramedia. Nah, itu aja ya. Kita ubah ya. Coba aku ubah dulu ya. Mengapa kakak memesan buku pada aplikasi Gramedia? Nah, tapi nyambung gak sih teman-teman? Mengapa kakak memesan buku pada aplikasi Gramedia? Ya karena ingin membeli. Tapi dari pikiran mereka kan ya mungkin bukunya lengkap atau gimana gimana ya. Halo, halo. Nah, dari teman-teman gimana? Dia Kak Rafif gimana? Menurut Kak Oh, Rafif? oke. Oh, sebelumnya kenalin ya, nama aku Tifal. Maaf ya kemarin nggak bisa aktif di ini di meet-nya Oh iya karena Kak Rival. ya. Iya. Oke aman Kak. Sip. Thank you Kak Kayak pengenalan. oke, Hmm, kayaknya yang itu mungkin pertanyaannya itu kayak harusnya mengapa si konsumen lebih memilih mesan buku di aplikasi Gramedia. Dan itu tuh pertanyaannya udah ada di ini nggak sih specific questions? specific question. Ya ada tuh paling atas. Oh Mungkin iya maksud iya. Kadamar itu kali ya. Heeh. Kalau misalnya ini berarti kita hapus aja gak sih? Soalnya Ya, tanyanya sudah ada. ya. Betul. Tapi dia udah masuk kategori spesifik ya berarti ya, bukan general ya. Mengapa kamu Iya. memesan? Iya kan kita mencari alasan mengapa user tersebut itu memesan. Nah, ya berarti ini dihapus aja kali ya. Sip. Oke. Nah, habis itu kita lanjut. Apakah boleh diceritakan pengalaman kamu saat mencari buku di aplikasi Gramedia? Kalau pengalaman ini dia masuknya apa spesifik gak sih atau umum?
kayaknya umum deh Kak. Soalnya kan ini menceritakan pengalaman secara umum, Hmm, belum menjurus ke fitur-fitur atau spesifis ya. ininya. Oke Kak, berarti ini udah cocok ya kita terus ini. Gak ada yang ini. Ya umum. Oke Kak Farah, Kak Afif. Sip. Oke kita lanjut. Apakah boleh diceritakan pengalaman kamu saat memesan buku hingga proses pembelian selesai? Menceritakan pengalaman memesan buku hingga. Nah, kalau menurut aku ya, proses. Ini dia spesifik gak kira-kira, guys? Apa masih umum? Kalau aku spesifik ya, kayak proses itu. Gimana Kak Rafif? Tadi kayak mau kontak deh. Ya guys, gimana? Nah, ini dia masuk kategori umum atau gimana? Kalau misalnya nggak ada berarti umum ya, di generation. Apakah boleh disisahkan Kalau menurutku masih masuk umum sih. masuk umum? Terus kalau misalnya aku boleh kasih input, itu kan Hmm? pertanyaan yang di kotakan selanjutnya, apakah kamu pernah menggunakan aplikasi untuk beli buku? Itu kan jadi user user yang mau kita interview kan personanya udah ditentuin gak sih sama kita kayak emang cari user yang emang pernah menggunakan Iya. aplikasi Gramedia gak sih? Jadi Hmm, menurutku kalimat yang di kotakan nomor 19 ini nggak usah. betul ya kata Kak Farah. Karena kan kita udah tertuju kan ke Gramedia ya. Iya kan kita cari user apa ya istilahnya kayak respondennya itu kan memang kita spesifik langsung ke eh, user-user yang emang pernah pakai aplikasi Gramedia kan. Jadi kita nggak perlu kayak nanya apakah Iya, kamu ya. pernah menggunakan aplikasi untuk membeli buku karena emang yang kita tujukan emang usernya Gramedia. Iya, Gitu nggak sih Kak? Kalau misalnya aku salah. iya dari pandangan aku gitu sih ya. Soalnya kan ini kan kita kan apa ya, kita berfokus user yang apa ya, yang lagi melakukan gitu atau enggak pernah gitu di mengakses si Gramedia. Nah, terus kita apa ya, mentanya, menanyakan kepada user itu apakah pernah menggunakan selain Gramedia itu kan kayak gak masuk akal gitu, nggak apa, pertanyaannya malah kita mencari di luar topik gitu, apakah pernah gitu pakai aplikasi tersebut di selain Gramedia apa. Dan jika pernah, aplikasi apa yang pernah Anda gunakan. Iya, ini malah membandingkan apa aplikasi Gramedia dengan aplikasi lainnya. Ini malah tidak ungu ya, berarti kita hapus saja ya, ini di luar topik. Tapi ya teman-teman yang ada di ini. Oke, kita lanjut. Apakah kamu memiliki kendala saat menggunakan aplikasi media? Ini umum, udah umum. Jangan. Terus untuk ini mungkin tiga cukup lah ya. Kalau teman-teman mau nambahin silakan. Ini lebih banyak ini spesifik. Oke, kita lanjut ke spesifik. Mengapa kamu memesan buku di aplikasi Gramedia bukan aplikasi online Shopee lainnya? Nah ini kayak ini lagi gak sih sama kayak yang tadi gak sih? Dia ini kayak membandingkan gitu. Membandingkan apa aplikasi lainnya gitu. Mungkin mengapa kamu memesan buku di aplikasi Gramedia? Nah, tapi kayaknya udah ada gak sih pertanyaan itu? Sebelum saya ingin itu pengalaman. Ini apa? Kamu memesan ya? Ya mungkin ini menurut teman-teman gimana? Mau ditampung dulu atau gimana?
Halo, kalau menurut aku nggak apa-apa ya kita tuh ngebandingin si Gramedia ini dengan aplikasi lain. Justru dengan ngebandingin itu kita bisa tahu kekurangan aplikasi ini apa. Jadi menurutku pertanyaan ini nggak apa-apa sih kita Apa? keep. Hmm. Mm-mm. Ya, asalkan tidak ada nama brandnya kali ya. Kalau nama brand nggak masalah sih kalau menurut aku. Oke, thank you, Kak. Oke, berarti ini udah ya tampung ya. Sip. Terus selanjutnya, apa saja yang kakak pertimbangkan ketika ingin membeli buku? Ah, bisa. Oke, dari teman-teman ada gak yang mau ini kah? Mau apa ya namanya? Mau ingin tanya atau ingin di ini ya gimana ya bicaranya? Kalau aku aman. Nah, dari teman-teman aman kah? Soalnya dia udah masuk ke pertimbangan. Oke, kalau misalnya aman berarti bisa masuk ke sini ya spesifik ya. Kendala seperti apa yang kakak alami ketika membeli buku? Mungkin kalau kendala, Kalau misalnya apa saja yang kakak pertimbangkan ketika ingin membeli buku itu malah kurang spesifik nggak sih? Aku mm-mm, nggak tahu sih. Spesifiknya aku rada bingung di pertanyaan ini. Kalau misalnya aku memposisikan POV ku as a user Grammarly application, aku kayak rada bingung. hmm, pertanyaan cuma di situ doang. Pertimbangkan gitu. Apa saja yang kakak pertimbangkan ketika ingin apa saja problem bukan problem ya. Apa saja kakak ketika ingin membeli buku? Apa saja enggak? Apakah apakah kakak bagaimana ya? Apakah kakak mempunyai pertimbang mempunyai apa timbangan pertimbangan sih mempunyai pertimbangan ketika ingin membeli buku pada aplikasi. Hmm. Itu gak sih teman-teman? Atau pertanyaannya kita hapusin aja ya? Hmm, kita harus lebih spesifik. Jadi kan cuma mempertimbangkan gitu. Kan Pokoknya, kalau misalnya ini kan hmm, kan itu kan pertanyaannya kan apa saja yang Anda pertimbangkan. Itu kan tadi kan kita mengacu kepada contohnya si Kak Julio yang tentang aplikasi hotel itu ya. Jadi kayaknya kalau menurutku kalau di aplikasi hotel itu kan jadi ada hotelnya banyak. Jadi kayak apa sih yang dipertimbangkan ketika mau mesen hotel di aplikasi hotel tersebut? Karena kan memang di situ kan hotelnya banyak, hmm, ya nggak sih? ya. Jadi kayak Milih kita kamarnya cari juga gimana pertimbangan tuh? usernya ini apa dalam memilih hotel gitu kan. Nah, Hmm, tapi kalau misalnya dalam kasus kita itu kan kayak aku nggak ngerti sih. Kalau misalnya ada yang bisa jelasin nggak specific question itu spesifiknya harus hmm. kayak gimana? Nah, gue juga nggak tahu nih gimana kira-kira teman-teman. Sepemahaman teman-teman deh, kira-kira. Ada yang bisa jelaskan? Kak Rafif? Nah, on mic nih. Kayaknya yang pertanyaan dua-dua ini kita nggak perlu. Kenapa? Karena kalau ini kan mengacu ke pertanyaannya yang ini ke pemesanan hotel kan. Sementara kita itu pemesanan buku. Yang mana kalau di pemesanan hotel tuh si user pasti akan membandingkan harga dari masing-masing hotel. Sementara di sini menurut aku kalau orang beli buku itu udah pasti tahu gitu buku apa yang mau dia cari. Jadi dia tuh nggak bakal ngebandingin harga dari ini Ya, satu hotel ke hotel yang lainnya. mm-mm. Jadi menurutku ini pertanyaan tidak terlalu diperlukan kalau menurut aku ya. Ya, oh iya, good idea. Iya ya, kan kalau misal ini ini apa namanya? Dia pasti udah punya tujuannya, ingin membeli buku apa gitu. Iya ya, oke. Sip, thank you Kak. Oke, sampai dapat ide. Oke.
Oke, kita lanjut. Apa saja, tadi ini ya dua-dua ya, kendala seperti apa yang kakak alami ketika membeli buku kendala. Nah, itu tadi teman-teman gimana? Kalau kendala. Tapi ini kendala seperti apa? Dia kan, kita kan udah menentukan ya, tujuan kita itu kan di kategori. Nah, mungkin kita bisa ubah kali kendala seperti apa, kendala, kendala, gimana ya bilangnya? Ditambahin kendala di aplikasi ke, ya. Boleh. Nah, kendala apa saja yang pernah kakak bisa, kendala apa saja yang pernah kakak alami di aplikasi Gramedia? Ini ya teman-teman, buat teman-teman gimana? Ya teman-teman tinggal 8 menit lagi, mungkin kita kelarin yang bagian ini dulu kali ya. Nah teman-teman gimana? Oke atau gimana? Nah teman-teman, sat. Kendala apa yang pernah kakak alami? Kalau aku udah ini ya, udah betul. Nah tadi teman-teman gimana? Oke, sip. Oke, oke. Ini udah oke. Oke, sip. Kita lanjut. Apa saja yang kakak siapkan ketika ingin membeli buku? Apa saja yang kakak siapkan ketika ingin membeli buku? Ini kayak semacam apa ya? Tentunya ini apa? Ya kalau pertanyaan ini kayak kurang apa ya? Kurang ini, banyak pasti kan kita harus menyiapkan duit atau apa. Nah iya betul. Makanya untuk dua tiga kita langsung apa saja kali ya. Udah pertanyaannya kita harus menyiapkan apa gitu. Oke, sip. Apakah Anda cukup sering membuka gadget saat bosan? Ini apalagi nih? Nggak nyambung. Ini pertanyaan ini. Oke, Kak Farah, aku hapus. Sip. Mengapa kamu lebih memilih membeli buku secara online ketimbang membeli langsung ke toko? Nah, ini spesifik nih. Mengapa kamu lebih memilih buku secara online di aplikasi Gramedia ketimbang membeli langsung ke toko tersebut? Kalau aku mau dinamain karena ini biar ada ini. Mengapa kamu lebih memilih buku secara online pada aplikasi ini ya ketimbang membeli langsung ke apa toko official? Gimana guys? Apakah setuju? Nah, oke. Dari cover setuju ya. Berarti kalian gimana? Setuju? Setuju ya. Oke, kita lanjut. Kita ngejar waktu juga. Apakah kakak pernah mencari ketersediaan stok buku yang ingin dilakukan, yang diinginkan? Eh, Hmm, kemarin itu kan kita bahas ya terkait untuk membelinya itu kan cuma satu buku doang ya. Nah itu kemarin kita coba, kita itu cuma bisa satu buku itu satu kali ya, satu kali pembelian. Nah itu. Apakah kakak pernah mencari ketersediaan stok buku? Kalau di Gramedia pasti lengkap gak sih buat teman-teman? Pasti udah ada gak sih? Atau gimana buat teman-teman? Kayaknya yang pertanyaan ini juga nggak terlalu relevan ya. Hmm, Soalnya kan kalau misalnya bukunya ditampilkan di halaman aplikasi, udah pasti itu buku ada gitu kan. iya betul. Nggak kayak
di aplikasi mana gitu. Pokoknya di page awal itu pasti udah ada, kecuali kita mau mencari nih buku tersebut di menu search. Nah itu pasti ada yang kosong. Nah itu, iya mungkin ini nggak usah lah ya di sini. Oke, boleh diceritakan apa fitur yang paling kamu sukai dan yang paling tidak kamu sukai di aplikasi Gramedia? Menurut aku ini cocok. Kalau yang Kak Farah omongin kayaknya sudah ada deh. Nih kendala. Nih. Tapi kalau kakak ini kayak pertanyaan kakak lebih bagus juga sih, lebih spesifik. Eh, bentar. Coba kita bandingkan dulu di sini. Yang Kak Farah ini. Ini ya guys yang aku select ini. Kendala apa yang pernah kakak alami di alam? Buku-buku belum ada kan? Iya belum ada. Nah menurut teman-teman, apakah kita ada yang salah satu dihapus saja? Kalau ini kan untuk semua ya, untuk semua pertanyaan yang pernah dialaminya. Nah, kalau yang ke Farah ini, nah ini nih, maksudnya biar spesifik ke biar gitu. Boleh ya. Apakah ya kalau menurut aku ya dari Kavara ini udah spesifik ini, tapi dia mencari buku yang ingin kakak beli. Nah, kalau ini cuma apa ya, cuma pertanyaan umum, tapi dia mencakupnya itu cuma beberapa apa ya, gimana ya jelasnya ya, gitu. Ya mungkin nomor dua kita hapus aja ya, gimana teman-teman, kita apa ganti ke ini ke general ya. Oh, itu udah ada yang di yang general ya nggak sih? Oh iya, Ya nah udah dihapus aja berarti dari spesifik. Kayaknya menurutku nggak usah dihapus sih salah satu, karena masing-masing pertanyaan punya tujuannya sendiri. hmm, Mungkin yang dua-dua ini boleh dipindah ke general, karena memang pertanyaan ini eh, nanyain kendala secara general aja kan. hmm. Yang dua ini boleh di keep di spesifik mungkin. Mungkin yang ini ya kayak kita taruh di atas gejala apa yang pernah kakak alami. Iya ya. Ini kan Ya, mencakup semua. Nah, kalau yang Kak Farah ini dia masuknya ke spesifik ya berarti ya. Soalnya kan dia mencari buku. Nah, itu dia udah ke poinnya itu ke bukunya tersebut. Berarti yang ini yang nomor 20 dihapus aja gak sih? Apa tetap dibiarkan? Soalnya kayaknya hampir sama guys. menurutku nggak usah sih, karena ya beda kalau menurut aku ya. Yang pertanyaan 20 ini nanyain kendala secara general. Hmm, Sementara yang 23 ini nanyain eh, kendala lain yang lebih spesifik gitu. hmm, oke, oke. Ya udah deh, gitu ya. Sip. Kita juga kejar waktu nih. Boleh cerita fitur yang kamu sukai dan yang paling tidak kamu sukai di aplikasi Pramedia? Ya boleh, cukup. Gede ya gitu ya. Teman-teman ada yang mau ini kan? Yang mau disindir atau apa? Hmm. Oke, berarti aman ya untuk ini ya. Nah kalau misalnya ini keaman, aku lanjut lagi ya. Kita lanjut. Tuh, menurut kakak bagaimana tampilan UI? Halaman awal hingga akhir. Oh, saat melakukan pembayaran. Menurut teman-teman gimana? Kalau aku aman. Tapi ini saat melakukan pembayaran saja. Gitu. Proses pembayaran istilahnya lah. Kan kita di kategorinya. Gimana teman-teman ada yang mau ditambahin kata-katanya atau gimana? Ya teman-teman yuk, udah jam segini yuk. Kalau aku aman sih, kalau misalnya teman-teman gak ada berarti aman ya untuk ini. Atau kan nanti bisa di chat di grup aja untuk misal
Ada permasalahan apa? Boleh, boleh Oke, lanjut lanjut. oke, sip. 245, 24, 4, 45 ya udah nggak apa-apa sih. Solusi apa? Bentar. Solusi atau fitur yang kakak harap bisa memudahkan kakak dalam membantu lewat aplikasi Gramedia. Oh, solusi apa dan fitur? Oh, solusi. Solusi apa yang kakak harap bisa untuk kakak harap yang kakak harap untuk untuk memudahkan ini kata-kata solusi solusi atau fitur apa yang kakak harapkan untuk memud dalam dalam proses pemesanan lewat aplikasi kami ini. Nah, sip. Oke, yang ini aman ya teman-teman. Kalau aku aman ya. Kan kita memberikan nasihat, memberikan pendapat dari user tersebut apa gitu. Aman ya berarti ya, teman-teman ya. Aman aman. Oke, kita lanjut. Thank you, Kak. Nah, habis itu kita lanjut ke 29. Apakah kamu menemukan kekurangan di aplikasi Gramedia seperti pemilihan warna, font, atau tampilan aplikasi? Nah, untuk tampilan tadi kan UI di sini. Mungkin, kita kan, gimana ya? Kalau aku, Kayaknya itu bisa digabung itu ke ya 26 di 26 digabung. digabungin aja ya. Iya, jadi pertanyaan itu jadi menurut kakak bagaimana tampilan UI Terus terus di warna, seperti pemilihan warna font atau tampilan. ya, oke, oke. Iya, soalnya ini dia mencakup UI juga sih, user interface-nya juga. Nah, seperti pemilihan warna, font, atau tampilan dasar kesesuaian juga boleh diceritakan. Tapi ini kan, ini Kak, apa, tampilan UI pada proses pembayaran saja Kak. Gimana tuh Kak? Apa proses pembayarannya kita hapusin aja? Proses pembayarannya diganti jadi proses pencarian nggak? Kalau Nggak proses, tahu sih tapi. kalau pencarian kita malah di luar ini kan sih Kak. Kita cuma fokus ke kategori saja. Nah, itu kategori kan pembayaran juga ada tuh. Nah, itu. Nah, Kalau gimana Kak? kategori itu pencarian nggak sih? Maksudnya kayak orang kan kalau misalnya nih mau beli buku, misalnya aku mau beli buku, itu aku pasti pilih kategorinya misalnya non fiksi atau fiksi, terus kayak misalnya thriller atau romance gitu. Iya, berarti ya udah deh. Melakukan apa pada Kayaknya gimana Kak? itu dihapus semuanya. Iya. Jadi Ya, kalimatnya itu sampai ini aja, jika ada boleh diceritakan, yang habis itu dihapus saja. dapur Soalnya saja ya kan di akhir. ya itu kan udah ada kalimat aplikasi secara keseluruhan. Oke, nanti Jadi aman kita berarti yang minta si user hmm, eh, jadi kita minta si user tuh gimana oke, pendapatnya tentang UI ini secara keseluruhan dari aplikasinya. oke, ya. Berarti gini ya, berarti aman ya Kak. Oke, nggak ada yang mau tanyain lagi atau gimana? Berarti ini udah aman ya. Sip. Oke, Sip, sip. baik. Oke, baik. Oke. Mungkin buat saya baik ya. Oh iya baik aja. Nah, mungkin gitu. Eh, ya udah deh. Baik Kak. Baik, Kak. Gimana ya? Mungkin kayak ini aja deh. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah kakak sampaikan serta waktu yang telah kakak luangkan. Selamat malam, kakak. Gitu ya. Tadi gimana guys? Yang mau didamain? Iya itu udah cukup singkat kok. Udah singkat aja ya. Ini. Oke, berarti ini untuk
tipe user interview berarti ini ya udah aman ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau tambahin atau apa boleh aja nanti koordinasi lagi biar kita koleksi lagi nih. Kok koleksi mengkoreksi gitu. Terus kira-kira Coba kita mau cari respondennya berapa? Kemarin dikasih satu. tahu nggak sih minimalnya berapa? Soalnya aku kayak di akhir kemarin agak kayak kurang gitu. Nah kemarin itu kan kita 8 orang ya. Satu orang satu gak apa-apa ya. Itu deh gak apa-apa satu satu orang itu satu user view tersebut gitu ya. Soalnya kalau bisa dua kayak lebih banyak ke sih. Lagian nanti kita mungkin maksimal minimal itu 5 orang deh, 5 orang interview. Nah, lagi nanti teman-teman mungkin ada yang bisa melakukan interview atau tidak bisa. Nah, itu ya mungkin 5 cukup lah ya. Kalau misal kurang dari 5 itu mungkin kita nambahin 2 gitu, nambahin satu lagi. Maksimal 10 ya? Oh, alah. Oke, oke, oke. 10 berarti mungkin satu orang itu maksimal 2 ya. Atau enggak minimal 2 ya. Tapi kalau minimal 2 kebanyakan kan. Udah deh gini aja. Teman-teman bisa bisa mencari usernya itu 1 sampai 2 apa ini lebih tar cari yang paling bagus apanya ya betul 1 sampai 2. Nah nanti kalau ini nanti kita kasih waktu Zoom lagi mungkin Sabtu kali ya atau enggak Jumat kayak kurang gak sih. Mungkin Sabtu aja kali ya. Nah kalau misalnya Sabtu nih kita belum mencapai target ya gimana ya? Atau enggak setiap orang 2 orang ya nggak apa-apa ya teman-teman. Gimana teman-teman? Oh iya betul lah kita. Oh iya aku lupa thank you Kak Farah. Kita itu nggak nggak ini saja apa? Kita itu cari orang-orang di media sosial juga itu. Jadi kita nggak terpaku orang-orang yang kita kenal. Terus kita melakukan Zoom. Boleh deh ya. Itu juga mudah sih ya. Oke, berarti satu orang minimal 2 ya. Entah itu orang yang mau Zoom atau enggak mencari di media sosial kayak forum, community atau gimana-gimana. Oke, berarti satu orang itu dua dua user yang teman-teman mau interview dan nanti jangan lupa ditaruh sini kali ya. Aduh enggak nanti aku buatin lagi deh. Nanti khusus Kak Farah di sini, nanti khusus aku di sini. Soalnya kayak ada gimana ya? Pokoknya yang ini kayak buat fix ke sih. Nanti gampangnya gimana deh? Kita nanti diskusikan lagi. Soalnya udah jam segini. Berarti yang usability testing sama usability testing berarti ini ya gak usah ya. Cuma untuk user interview doang kan. Nah, bisa copy masing-masing aja. Iya betul. Misal nih, kita duplicate lagi. Oke, aku minjem namanya Di Kak Farah. copy di copy tabel itunya aja nggak sih user 1, user 2, user 3. Hmm, tapi kalau menurut aku yang ini buat Maksudnya fix aja. maksudnya bukan sheetsnya tapi kayak tabelnya itu loh. Hmm, tapi kalau misalnya ada pilihan nanti kita agak sulit Kak. Apa buat nentuin yang oh iya lah nanti kan tinggal hapus-hapusin aja ya. Boleh deh ya. Itu aja ya Kak ya. Berarti biar biar lebih simpelnya ya. Atau teman-teman Ya, yang lain? menurut aku mending di satu sheet yang sama aja, karena bakal mudahin kita juga nanti buat ngebandingin pendapat Iya masing-masing benar. Hmm, Jadi nanti kayak ini masing kan responden. tabel user yang kan ada user 2 terus kayak ada user 1.
yang tabel ke samping ini loh, itu kayak misalnya nanti Ya, ya. misalnya aku habis interview terus kayak habis tinggal ditambahin gak sih tabelnya? Boleh deh. Ya Tinggal nanti gitu kan dia aja. agak ke select ke kanan sih. Ya habis itu nanti kita cari yang cocoknya itu yang di bagian mana. Biar nggak kita pada ganti ya. Iya betul juga ya. Iya. Kalau kayak gini kan kita membutuhkan klik-klik lagi. Hmm. Oke, berarti itu ya teman-teman ya. Nah, terus nanti dikasih nama gak teman-teman? Misal ya, Farah. Nah, terus, Iya kan itu eh, udah ada ya udah PIC ada ya. interviewnya kan? Udah Ini, ada kok itu. Jadi kayak nanti bisa ke track juga siapa yang interview ini, siapa yang interview itu gitu. Itu kan ada ini kolom isi. iya nih, kolom kita juga nih. Malam-malam udah nge-lag ini otaknya kita, otak aku ini. Oke, berarti udah aman ya. Terus itu kan ada ini juga kan, kolom PIC. Jadi kita bisa nulis siapa yang interview di situ. Iya, Ya, jadi kita bisa tahu ini respondennya yang interview siapa gitu. Kita bisa tahu gitu Itu loh. PIC. iya, good, betul. Oke, sip. Udah ya, berarti cuma pakai template ini saja ya. Nggak usah template kemana-mana dan kita nanti taruh di template user interview satu ini ya, guys ya, teman-teman ya. Oke, berarti kita kasih deadline mungkin Sabtu ya. Nah, Sabtu sore, habis itu Sabtu malamnya itu kita Zoom lagi buat nentuin pertanyaan-pertanyaan, nggak jawaban responden-responden dari user yang teman-teman dapatkan. Nanti kita gabungin jadi satu yang cocoknya itu yang mana. Gitu ya, berarti ya, teman-teman. Berarti Jumat itu tidak ada Zoom lagi ya. Nggak ada tidak Zoom ini. Ah, sorry sebelumnya ini apa tidak Hmm, bisa cepat? kalau cepat boleh Kayaknya, sih. kayaknya kalau Sabtu ada yang malam minggu Menurutku deh. kalau menurut aku kalau selesaiinnya Jumat aja sih. Soalnya kan kita kan Nah, mentornya itu kan hari Minggu ya. Jadi kalau Sabtu kayak terlalu mepet gitu loh kita diskusi buat dimasukin ke peak jamnya. heeh. Oke. Dan kita juga belum tahu ya. Soalnya kan metode kita kan selain apa bukan hari Minggu nanti dikabarin bisa hari Sabtu lah apa Minggu lah. Hmm, boleh deh. Tapi teman-teman gak keberatan kan di hari Jumat itu aman-aman aja lah ya teman-teman ya. Mudah lah ya. Aman-aman. Oke, berarti kalau misalkan kesulitan eh, dari kita yang mungkin bisa ajuin lebih cepat lah buat Jumat. Biar hari Sabtunya itu tinggal apa ya, tinggal di recheck lagi lah gitu. Oke ya teman-teman ya berarti Jumat ya deadline ya. Hmm, ya bisa saling backup aja kalau misal apa-apa mungkin ini. Betul. Ya tapi kita usahain Jumat lah ya, Jumat kelarin kalau misal kita belum mencapai user ke apa yang 10 itu ya mungkin nanti kita cari solusi grup lah gimana gitu. Oke ya, teman-teman ya, deadline Jumat dan teman-teman bisa melakukan user interview dari sekarang. Besok sih. Nah, oke teman-teman berarti itu ya, udah ya teman-teman ya, udah selesai nanti recordnya nanti aku taruh di situ sama buat laporan deh untuk laporan di sesi kemarin sama hari ini. Oke, sip.